Paman. Ibu. Teriak Kelvin menyambut Nabila dan Ivan yang baru saja turun dari mobil. Nabila langsung memeluk tubuh putranya. Ini adalah pertama kalinya dia berpisah dengan putranya dalam waktu yang cukup lama. Ibu sangat merindukan. Paman. Teriak Kelvin yang langsung pergi meninggalkan Nabila dan menghampiri Ivan. Kelvin. Ucap Nabila lirih, dia hanya bisa pasrah memandangi putranya berlalu pergi menuju Ivan. Halo jagoanku. Seru Ivan yang langsung mengangkat tubuh Kelvin dengan kedua tangannya. Begitu selesai mengangkat Kelvin, Ivan menghampiri Nabila yang sedang terperangah melihat putranya. Putraku. Bisik Ivan pelan di telinga Nabila. Ih. Kamu. Balas Nabila sambil mencubit pelan perut Ivan yang tertawa. Mereka bertiga lalu menuju ke pintu masuk. Di depan pintu terlihat Inah sedang berdiri menyambut mereka dengan ekspresi wajah yang terlihat sedih. Ada apa Bibi? Tanya Nabila. Inah terkejut, dia sontak tersadar dari lamunannya. Ah. Tidak apa-apa Nona, jawab Inah sambil tersenyum kepada Nabila. Ivan mengernyitkan alisnya, tidak biasanya dia melihat Inah bersikap seperti itu. Ayo Bibi, aku sudah lapar. Ucap Kelvin manja sambil menarik lengan Inah. Iya tuan muda. Jawab Inah sambil tersenyum, sekilas raut wajahnya kembali terlihat sedih begitu memandangi wajah Kelvin yang sedang tersenyum bahagia. Tuan muda. Batin Ivan terkejut, sebutan tuan muda hanya Inah pakai ketika memanggil dia dan mendiang kakaknya sewaktu mereka masih kecil. Hal itu tentu saja membuat Ivan bertanya-tanya, mengapa Inah memanggil Kelvin dengan sebutan tuan muda dan bukan memanggil nama Kelvin seperti biasanya. Ivan. Nabila yang juga merasa aneh melihat raut sedih tergambar di wajah Inah langsung menoleh ke Ivan. Ivan tersenyum, kamu tenang saja, aku yang akan berbicara dengan Bi Inah nanti. Sekarang ayo kita makan siang dulu, aku yakin Bi Inah sudah menyiapkan makanan enak untuk kita. Jawab Ivan sambil mengelus rambut indah Nabila. Friska dan teman-temannya baru saja selesai menyerahkan surat permohonan maaf mereka ke Javin. Setelah menyerahkan surat itu, Friska yang merasa sangat kesal kepada Nabila langsung bergegas pergi menuju pelataran parkir. Brak. Friska menutup pintu mobilnya dengan kasar, dia sangat marah karena merasa sudah dipermalukan oleh Ivan atas bujuk rayu jahat Nabila atas pikirannya sendiri. Wanita jalang. Teriak Friska sambil memukul kemudi mobilnya. Jangan pikir kamu sudah menang, tunggu saja aku akan membalas perbuatanmu. Ujar Friska sambil merogoh tas miliknya. Friska mengeluarkan ponselnya, lalu mencari nama Daryl di kontak ponselnya. Tut. Halo, jawab Daryl. Daryl, bagaimana kamu mendidik tunanganmu? Apa kamu tidak tahu jika Nabila berselingkuh dengan Ivan Barata? Ketus Friska saat mendengar suara Daryl. Hah? Ayahmu baru saja memberitahuku jika Nabila sepertinya sedang bersama pengusaha kaya. Setelah mendengar kamu bertanya, akhirnya aku bisa memastikan jika Nabila memang telah menjalin hubungan dengan Ivan Barata. Jawab Daryl sambil menghela nafasnya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Dia tunanganmu, seharusnya kamu berbuat sesuatu tentang hal itu. Seru Friska dengan suara tinggi. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu sendiri pasti sudah paham sebesar apa kekuasaan keluarga Barata, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu, balas Daryl yang juga mulai sedikit kesal dengan nada bicara Friska. Hah? Kamu pasti bisa memikirkan sebuah cara, aku akan membantumu, aku siap melakukan apa saja agar Nabila dan Ivan bisa berpisah. Ujar Friska. Apa saja? Tanya Daryl yang langsung tersenyum mesum mendengar ucapan Friska. Iya. Tegas Friska tanpa curiga. Daryl tertawa dalam hati begitu mendengar jawaban Friska. Dari sikap Friska yang sangat ingin melihat Nabila dan Ivan berpisah, Daryl bisa menebak jika Friska menyukai Ivan. Kesempatan ini tentu saja tidak Daryl lewatkan. Sudah lama dia sangat ingin menikmati tubuh Friska, walaupun tidak secantik Nabila.
bentuk tubuh dan wajah Friska masih lebih baik dari beberapa wanita koleksinya. Tak bisa memiliki Nabila Friska pun jadi, batinnya sambil terus tersenyum. Jadi apa idemu? Tanya Friska membuyarkan lamunan Daryl. Bagaimana jika kita membicarakan hal ini di hotel milik temanku? Balas Daryl memberikan tawarannya. Dek. Friska terdiam, ucapan Daryl hanya mengisyaratkan satu hal, dia sudah lama mengetahui jika Daryl juga mengincar dirinya. Bahkan sudah beberapa kali Daryl secara terang-terangan mengajaknya menginap di hotel, tentu saja Friska selalu menolak ajakan Daryl. Namun kali ini berbeda, Friska sadar hanya Daryl yang bisa membantunya, mau tidak mau dia harus menerima ajakan Daryl kali ini. Baiklah, kirimkan aku alamat hotel temanmu, jam 8 malam, aku akan segera ke hotel itu, jawab Friska pasrah. Baiklah sayang, balas Daryl sambil tersenyum sumringah. Begitu mengakhiri panggilan teleponnya, Friska tampak menghela nafasnya beberapa kali. Demi Ivan, aku siap melakukan apa saja, toh ini juga bukan pertama kalinya aku tidur bersama pria. Gumamnya berbicara kepada dirinya sendiri. Tak berselang lama, Friska memacu mobilnya meninggalkan pelataran parkir Tower Barata Corp. Ivan, Nabila dan Kelvin baru saja selesai makan siang bersama. Dia saat ini sedang berada di ruang keluarga membahas jadwal kerjanya besok bersama Nabila. Sesekali dia melirik Kelvin yang sedang tertawa bahagia bersama Inah. Ivan kembali mengagumi Inah yang berhasil membuat Kelvin dekat dengannya hanya dalam waktu beberapa jam. Ivan, sepertinya kamu kurang fokus, ujar Nabila membuyarkan lamunan Ivan. Maaf sayang, aku tidak bisa melepaskan pandanganku dari Kelvin. Dia benar-benar terlihat menggemaskan, balas Ivan sambil tersenyum. Nabila tersenyum lembut mendengar ucapan Ivan, dia juga ikut memandangi putranya yang sedang asik berinteraksi dengan Inah. Bi Inah, benar-benar hebat, dia bisa membuat Kelvin merasa nyaman bersamanya, ucap Nabila memuji kemampuan Inah. Ivan yang sedang memandangi Kelvin kembali menangkap ekspresi raut wajah Inah yang terlihat sedih. Hal itu membuat Ivan menjadi semakin penasaran, tanpa sadar dia mengernyitkan alisnya menatap tajam Inah yang sedang berinteraksi bersama Kelvin. Ekspresi itu lagi, mengapa Bibi terlihat sedih saat bersama Kelvin? Batin Ivan. Nabila yang bisa melihat perubahan raut wajah Ivan sontak menoleh ke Inah, namun Inah tidak lagi terlihat sedih, raut wajah itu hanya sesekali tergambar di wajah Inah. Ivan, mengapa kamu menatap Bi Inah seperti itu? Tanya Nabila. Maaf, sampai di mana kita tadi? Jawab Ivan yang semakin membuat Nabila penasaran. Nabila menekuk dahinya memandangi Ivan yang seolah mengalihkan pembicaraan, dia lalu kembali menoleh ke Inah, namun lagi-lagi dia tidak menemukan hal aneh yang bisa membuat Ivan menunjukkan raut wajah serius seperti tadi. Tentang dua tamu ini, mungkin kamu bisa berkunjung di kantornya, sebut Nabila sambil kembali membahas jadwal Ivan besok. 1 jam berlalu dengan cepat, mereka berdua fokus membahas tentang pekerjaan. Inah menghampiri mereka berdua, dia meminta izin untuk mengantar Kelvin ke kamar. Puan, Nona, ini waktunya Kelvin untuk tidur siang, aku akan mengantar dia ke kamarnya, sela Inah. Terima kasih Bibi, maaf karena aku harus merepotkanmu. Ucap Nabila sambil tersenyum lembut kepada Inah. Nona Nabila tidak perlu meminta maaf, aku sangat senang menjaga Kelvin, ujar Inah, dia lalu mundur diri mengantar Kelvin ke kamar yang berada di lantai 2. Nabila dan Ivan tersenyum, mereka berdua kembali tenggelam dalam pekerjaan mereka. 2 jam kemudian, Nabila dan Ivan akhirnya telah selesai. Ivan baru saja mendapat laporan dari Javin jika surat permohonan maaf dari para karyawan wanita yang menggunjing Nabila sudah menumpuk di mejanya. Ivan tersenyum mendengar itu, setidaknya masalah fitnah tentang Nabila bisa berakhir tanpa harus memecat karyawannya yang terlibat dalam insiden itu.
Namun tentu saja itu tidak cukup. Ivan berencana memindahkan Friska dan teman-temannya ke salah satu perusahaan yang juga berada di bawah naungan grup Barata Cipta Abadi. Dengan begitu dia bisa merasa yakin jika kekasihnya tidak akan lagi mendapat masalah di perusahaannya. "Di mana Bi Inah?" tanya Nabila yang sejak tadi tidak melihat Inah. "Mungkin dia masih bersama Kelvin, Bi Inah memang orangnya seperti itu," jawab Ivan sambil tersenyum mengingat masa kecilnya ketika dirawat oleh Inah. "Ayo kita pergi melihat Bi Inah, aku yakin dia sedang duduk di samping Kelvin sambil membelai rambut Kelvin yang sedang tertidur pulas, dia selalu melakukan itu kepadaku ketika aku masih kecil," sambung Ivan sambil tersenyum kepada Nabila. Nabila membalas senyuman Ivan, mereka berdua lalu berjalan menuju kamar yang berada di lantai 2. Namun prediksi Ivan ternyata salah, begitu mereka berdua memasuki ruangan, mereka mendapati Inah sedang duduk di lantai memandangi wajah Kelvin yang sedang tertidur pulas. Inah sedang menangis terseduh-seduh sambil mengelus kepala Kelvin, hal itu sontak membuat Ivan dan Nabila terkejut. "Bidi, ada apa?" tanya Nabila panik, dia lalu bergegas menghampiri Inah yang sedang berderai air mata. "Tidak apa-apa Nona, maaf karena kamu harus melihatku seperti ini," jawab Inah sambil menyeka air matanya yang terus keluar. "Bibi," lirih Nabila pelan, matanya ikut menitikkan air mata melihat Inah yang menangis di depannya. "Ibu." Terdengar suara Kelvin mengigau, Ivan segera menghampiri Nabila yang berlutut di depan Inah. "Nabila, sebaiknya kamu menjaga Kelvin, biar aku yang bicara dengan Bi Inah," seru Ivan sambil mengelus rambut Nabila. Nabila mengangguk pelan, dia menyeka air matanya lalu naik ke tempat tidur, sambil membelai rambut Kelvin. Nabila tampak menepuk-nepuk halus dada Kelvin. "Bibi, ayo kita bicara di luar," ujar Ivan lembut sambil membantu Inah berdiri. "Baik Tuan," jawab Inah yang masih menangis sesegukan. Ivan merangkul pundak Inah, dia membawa Inah menuju balkon lantai 2 kediamannya. Begitu tiba, dia dengan lembut membantu Inah duduk di kursi. Ivan tidak langsung bertanya tentang hal yang membuat Inah menangis. Dengan tenang dia memberikan tisu yang berada di meja kepada Inah. Ivan memberi Inah waktu untuk menumpahkan luapan emosinya. Ivan menghela nafasnya pelan, dia ikut sedih melihat wanita yang sudah mengasuhnya menangis terisak, namun saat ini dia tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa menunggu Inah menyelesaikan tangisnya yang terdengar begitu memilukan. Beberapa saat kemudian, suara isak tangis Inah perlahan mereda. Ivan tersenyum lembut kepada Inah, "Bibi, apakah sekarang kamu bisa memberitahu aku, apa yang sudah membuatmu menangis seperti ini?" tanya Ivan dengan suara lembut. "Maaf Tuan Ivan, setelah bersama Tuan Muda Kelvin selama beberapa jam, aku akhirnya menyadari sesuatu," jawab Inah sambil menyeka pipinya yang basah karena air matanya. "Menyadari sesuatu tentang Kelvin?" ujar Ivan balik bertanya. "Iya Tuan. Cara Kelvin menatapku, cara Kelvin berjalan, cara Kelvin tersenyum bahkan wajah tampan Kelvin mengingatkanku kepada mendiang Tuan Cakra, mereka berdua terlihat sangat mirip, aku," ucap Inah. Inah tidak sanggup melanjutkan ucapannya, dia kembali menangis berderai air mata mengingat sosok mendiang kakak Ivan sewaktu masih kecil. "Kelvin mirip mendiang kakakmu." Suara Nabila yang baru saja tiba ikut terkejut mendengar ucapan Ivan. Ivan sontak menoleh ke Nabila yang sedang terkejut, dia menghampiri Nabila dan memintanya untuk duduk di samping Inah. "Ivan, apa maksud dari ucapanmu barusan?" tanya Nabila yang tidak dapat menyembunyikan rasa penasarannya. Ivan menghela nafasnya, dia memegang kedua tangan Nabila yang terlihat syok mendengar ucapannya. "Sayang, apa kamu benar-benar tidak mengetahui siapa ayah Kelvin yang sebenarnya?" tanya Ivan lembut. Ivan sangat mempercayai perkataan Inah, itu karena Inah yang sudah merawat dia dan kakaknya sewaktu mereka berdua masih kecil. Tentu saja Inah sangat mengenali semua kebiasaannya dan juga kebiasaan mendiang kakaknya. Berdasarkan keterangan Inah,
Ivan menebak jika Kelvin mungkin bisa jadi adalah putra dari mendiang kakaknya, karena itulah dia menanyakan tentang ayah biologis Kelvin ke Nabila. Mungkin Nabila bisa memberinya sedikit petunjuk tentang hal itu. Nabila menggelengkan kepalanya, tidak, Kak Kalia tidak pernah memberi petunjuk tentang siapa ayah biologis Kelvin yang sebenarnya. Jujur Nabila. Ivan kembali menghela nafasnya, tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Nabila, Bi Inah, aku akan memeriksa sesuatu terlebih dahulu, ujar Ivan yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Nabila dan Inah. Ivan lalu beranjak dari duduknya, dia bergegas menuju kamarnya. Ceklek. Pintu kamar Ivan terbuka, dengan cepat Ivan berlari menuju lemari tempat dia menyimpan semua album foto miliknya. Seharusnya ada di sini. Gumam Ivan sambil membuka halaman demi halaman album foto masa kecilnya. Begitu dia menemukan foto yang dia cari, mata Ivan langsung membelalak tidak percaya. Astaga! Kenapa aku bisa melupakan hal ini? Seru Ivan yang langsung jatuh terduduk begitu melihat foto mendiang kakaknya sewaktu berusia 6 tahun. Bulu kuduknya merinding, dirinya sangat terkejut memandangi foto kecil mendiang kakaknya yang sedang tersenyum. Kelvin dan kakak terlihat sangat mirip. Kakak, apakah Kelvin benar-benar putramu? Ucapnya terbata-bata sambil memandangi foto kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Sambil memegang foto kecil kakaknya, Ivan kembali ke balkon lantai 2 kediamannya. Nabila yang baru saja mendengar penjelasan dari Inah langsung menoleh ke Ivan. Nabila memandangi wajah kekasihnya yang sedang tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ivan, ucapnya lirih, baru pertama kali dia melihat Ivan dengan ekspresi wajah seperti itu. Dia dapat melihat jika Ivan sedang memegang sesuatu di tangannya. Ivan menghampiri Nabila dan Inah, dia lalu menyerahkan foto masa kecil mendiang kakaknya kepada Nabila. Kelvin. Seru Nabila begitu melihat foto yang baru saja diserahkan Ivan kepadanya. Inah yang ikut memandangi foto itu kembali menitikkan air mata, ingatannya ternyata benar, wajah Kelvin memang terlihat sangat mirip dengan wajah mendiang kakak Ivan. Itu bukan Kelvin, itu adalah foto mendiang kakakku sewaktu dia berusia seperti Kelvin. Jelas Ivan sambil tersenyum. Nabila semakin terkejut, apa yang baru saja dikatakan Inah kepadanya memang benar, cara mendiang kakak Ivan tersenyum sangat mirip dengan putranya. Ivan. Jadi, Nabila menatap Ivan, mau tidak mau dia terpaksa harus menerima jika kakak Ivan kemungkinan adalah ayah biologis Kelvin. Ivan tersenyum dan mengangguk, aku akan mencari informasi tentang hal ini, kamu tenang saja sayang, banyak cara untuk membuktikan jika Kelvin adalah putra dari mendiang kakakku, ucap Ivan lembut kepada Nabila. Ivan tentu saja juga berpikir untuk melakukan tes DNA, namun dia ingin mengumpulkan beberapa bukti terlebih dahulu. Jika memang informasi yang nanti dia dapatkan mengarah ke kakaknya, barulah dia bisa yakin untuk melakukan tes DNA. Nabila mengangguk pelan, Ivan. Jika Kelvin terbukti sebagai putra mendiang kakakmu, tanya Nabila lirih. Itu artinya, aku memiliki alasan tambahan untuk lebih mencintai juga menjaga dirimu dan Kelvin, sayang. Sela Ivan sambil duduk di samping Nabila. Bukankah begitu Bi Inah? Tanya Ivan sambil merangkul mesra pundak Nabila. Inah tersenyum melihat kemesraan Ivan dan Nabila, betul apa yang Tuan Ivan katakan, jika Tuan muda Kelvin terbukti sebagai putra Tuan Cakra, semua anggota keluarga Tuan Ivan akan dengan senang hati menerima Kelvin. Aku yakin kedua orang tua Tuan Ivan juga akan menyayangi Kelvin, jelas Inah. Nabila tersenyum, dia kembali memandangi foto masa kecil mendiang kakak Ivan yang berada di tangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Friska sudah tiba di depan lobi hotel tempat dia dan Daryl akan bertemu. Friska. Terdengar suara Daryl memanggil namanya. Friska segera menoleh, dia melihat Daryl yang baru saja keluar dari lift melambaikan tangan kepadanya. Hah?
Wajah pria brengsek ini terlihat begitu buruk jika dibandingkan dengan Ivan, batinnya mengumpat Daryl yang sedang berjalan menghampirinya. Ayo ikut aku, kita harus membahas masalah Ivan dan Nabila secepatnya. Seru Daryl sambil memandang lekuk tubuh Friska yang terlihat begitu menggoda. Baiklah, jawab Friska singkat. Mereka berdua lalu kembali menuju lift. Beberapa saat kemudian, Friska dan Daryl akhirnya tiba di depan kamar Presidential Suite yang dipesan oleh Daryl. Ayo masuk, aku sengaja menyewa kamar mewah ini khusus untukmu. Ujar Daryl sambil terus menatap Friska dengan tatapan mesumnya. Friska tersenyum datar, dia lalu masuk ke kamar terlebih dahulu disusul Daryl yang langsung mengunci pintu begitu masuk ke dalam kamar. Aku sudah sangat menantikan waktu ini. Seru Daryl yang langsung memeluk Friska dari belakang. Friska yang terkejut karena Daryl tiba-tiba memeluk tubuhnya langsung memberontak, "Daryl, tunggu!" Teriaknya mencoba melepaskan tubuhnya dari pelukan Daryl. Daryl tidak bergeming, dia terus menciumi tengkuk Friska, sambil merem payudara Friska yang masih terbalut gaun kasual selutut berwarna putih milik Friska. "Daryl, hentikan!" bentak Friska. Walaupun dia sudah pasrah jika hari ini harus tidur bersama Daryl, dia ingin memperjelas rencana mereka terlebih dahulu. Dia tidak mau jika Daryl hanya memanfaatkan tubuhnya tanpa mengetahui rencana Daryl memisahkan Ivan dan Nabila. Daryl yang sudah terbawa nafsu terus melanjutkan aksinya, dia mengangkat tubuh Friska dan membawanya menuju tempat tidur. "Tunggu!" teriak Friska lagi. Dia bergerak mundur menjauh dari Daryl yang sudah tidak mengenakan sehelai benang pun menutupi tubuh bagian bawahnya. "Tidak, kamu harus menjelaskan dulu rencanamu," tolak Friska memalingkan wajahnya. Daryl menjadi kesal, dia menarik rambut Friska dan memaksa Friska untuk melakukannya. "Tidak," berontak Friska yang terus menghindar dari tongkat milik Daryl. Daryl sadar jika Friska akan terus menolak keinginannya. Dia lalu memandangi wajah Friska, "Aku akan meminta kedua orang tuaku untuk memberitahu orang tua Ivan jika putra mereka telah merebut tunanganku. Keluarga Barata adalah orang yang cukup dipandang, mereka tentu saja akan menjaga citra mereka di depan publik. Aku yakin orang tua Ivan akan meminta putranya untuk meninggalkan Nabila yang sudah berstatus tunangan orang lain," terang Daryl menjelaskan. Friska tersenyum mendengar ucapan Daryl, apa yang disampaikan Daryl masuk di akalnya. Dia yang masih tersenyum segera meraih tongkat kehidupan Daryl dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, Friska telah selesai mandi dan berganti pakaian. Dia sedang bersiap untuk pulang. Saat hendak mengambil tasnya, Daryl yang masih mengenakan handuk kembali menarik lengannya, namun Friska dengan tegas menepis tangannya. "Sudah cukup," bentaknya sambil bergegas pergi meninggalkan Daryl. "Hahaha, aku sudah mendapatkanmu sekali, tentu aku bisa mendapatkanmu untuk kedua kalinya. Aku akan menunggu waktu di mana kamu datang kembali dan menari-nari di atas ranjangku dan merengek seperti tadi," seru Daryl sambil tersenyum menyeringai. Di kediaman Ivan, terlihat Javin dan Billy berseru gembira ketika diberitahu oleh Ivan jika mendiang kakaknya memiliki kemungkinan sebagai ayah biologis Kelvin. Mereka berdua yang juga mengagumi sosok kakak Ivan tak bisa menahan haru begitu Ivan memberitahu mereka. "Tuan Ivan, kita harus menyelidiki ini secepatnya," tukas Javin dengan mata berkaca-kaca. "Benar Tuan, aku yakin Tuan Gunadi dan Nyonya Cintami akan sangat senang begitu mendengar jika mendiang Tuan Cakra memiliki seorang putra," sambung Billy menambahkan sambil memandangi foto mendiang kakak Ivan. Ivan menghela nafasnya, "Aku sudah menghubungi beberapa sahabat mendiang Kak Cakra, sayangnya mereka semua tidak mengetahui jika Kak Cakra pernah dekat dengan wanita yang bernama Kalia," jawab Ivan sedih. "Sebaiknya kita merahasiakan ini dari kedua orang tuaku sampai kita bisa benar-benar memastikan jika Kelvin memang benar putra dari Kak Cakra," sambung Ivan. Javin dan Billy mengangguk pelan, mereka berdua setuju dengan saran Ivan. "Tuan Ivan, aku dan Billy akan undur diri,
kami berdua akan membantu Tuan Ivan mencari informasi mengenai hal ini, seru Javin yang sudah sangat bersemangat. Tidak ingin menunda. Ivan tersenyum, dia lalu menepuk halus pundak Javin dan Billy. Terima kasih, tolong kabari aku jika kalian menemukan petunjuk. Ujar Ivan. Siap Tuan. Balas Javin dan Billy kompak. Mereka berdua lalu pamitan kepada Nabila yang sedang menemani Kelvin belajar. Tak berselang lama, mereka berdua pun pergi meninggalkan kediaman Ivan. Bagaimana sayang? Tanya Nabila yang langsung menghampiri Ivan begitu Javin dan Billy pergi. Ivan menggelengkan kepalanya, dia lalu tersenyum kepada Nabila. Teman-teman Kak Cakra tidak mengetahui tentang mendiang ibu Kelvin, nama kalian terasa asing bagi mereka. Kak Cakra sepertinya sangat tertutup tentang kisah asmaranya, jawab Ivan lembut. Nabila menghela nafasnya pelan, Kak Kalia juga seperti itu, dulu ketika aku bertanya tentang siapa ayah janin di perutnya, dia hanya tersenyum dan berkata, jika ayah dari bayi yang dikandungnya waktu itu sangat tampan dan baik hati, ucapnya dengan raut wajah yang sedih karena kembali mengingat sosok mendiang ibu Kelvin. Ivan merangkul pundak Nabila, dia lalu mengecup kepala Nabila, tenang saja, aku yakin cepat atau lambat kita akan mengetahui kebenarannya. Ucap Ivan dengan lembut. Daryl yang baru saja pulang ke rumahnya segera menemui ayah dan ibunya. Dia berniat menjalankan rencananya untuk membuat Ivan dan Nabila berpisah dengan bantuan kedua orang tuanya. Ayah, Ibu, aku ingin menyampaikan sesuatu tentang Nabila, ucapnya begitu tiba di ruang keluarga. Ayah dan ibunya yang sedang duduk santai di sofa yang berada di ruang keluarga langsung menoleh kepadanya. Daryl dapat melihat jika ayahnya sepertinya masih kesal karena kelakuannya di The Baritz Hotel. Ada apa lagi dengan Nabila? Jangan bilang kamu berniat mempercepat rencana pernikahanmu. Jawab Henry dengan raut wajah datar. Bukan itu ayah, balas Daryl gugup. Lalu, aku tidak tahu harus bagaimana menyampaikan ini kepada ayah dan ibu, ujar Daryl lagi sambil menunduk. Ibunya berdiri dari duduknya dan segera menghampiri Daryl. Daryl katakan saja, ada apa dengan Nabila? Tanya Meisya sambil memegang lengan Daryl yang menunduk. Nabila sepertinya sedang menjalin hubungan dengan Ivan Barata, putra dari Tuan Gunadi Barata. Berdasarkan informasi yang aku terima, Nabila saat ini bahkan tinggal bersama Ivan di kediamannya, jawab Daryl dengan raut wajah sedih dan bingung. Apa? Teriak Henry, dia sangat terkejut dengan apa yang baru saja Daryl sampaikan. Daryl, apakah kamu yakin jika Nabila tinggal di rumah putra Gunadi? Tanya Henry yang terlihat sangat marah. Iya ayah, jawab Daryl. Brengsek. Tidak hanya menendangku dari The Baritz Hotel, Gunadi bahkan berniat merebut calon menantuku. Jika apa yang kamu sampaikan benar, besok aku akan menemui Gunadi dan mengajukan keberatan tentang hal ini. Aku memang tidak sekaya dia, tapi aku juga masih punya harga diri. Murka Henry yang terlihat sangat kesal. Daryl yang masih menunduk tersenyum sinis, dengan begini dia yakin jika orang tua Ivan akan bertindak setelah mengetahui jika putra mereka sudah merebut tunangan orang lain.